Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Nisa, saya sendiri, Luki Anugrah, dan Naura Rahadatul akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Analisis Kualitas Soal. Mulai dari definisi analisis kualitas soal. Analisis kualitas soal adalah kegiatan untuk menentukan soal-soal yang cacat atau tidak berfungsi penggunaannya, dan untuk meningkatkan kualitas butir soal melalui komponen-komponen analisis, yaitu tingkat kesukaran, daya pembeda, dan pengecoh soal, serta meningkatkan pembelajaran melalui ambiguitas soal. Analisis harus dilakukan untuk meningkatkan mutu soal yang telah ditulis. Kegiatan ini merupakan proses pengumpulan, peringkasan, dan penggunaan informasi dari jawaban siswa untuk membuat keputusan tentang setiap penilaian. Berikut adalah manfaat analisis kualitas soal. Analisis kualitas soal dapat membantu para pengguna tes dalam evaluasi. Analisis kualitas soal juga sangat relevan bagi penyusunan tes informal dan lokal seperti tes yang disiapkan guru untuk siswa di kelas. Lalu, untuk mendukung penulisan butir soal yang efektif. Juga secara materi dapat memperbaiki tes di kelas dan meningkatkan validitas soal dan reliabilitas. Lalu, pada analisis kualitas soal, terdapat konteks, yaitu diantaranya analisis teoritis atau rasional, yang biasa kita kenal sebagai analisis kualitatif. Lalu yang kedua ada analisis empiris, atau yang biasa kita ketahui kuantitatif. Nah, pada analisis empiris ini terdapat tingkat kesukaran, daya beda, distraktor, validitas, dan reliabilitas. Baik, selanjutnya kita akan membahas analisis teoritis atau rasional atau kualitatif secara mendetail. Analisis secara teoritis adalah telaah soal yang difokuskan kepada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Aspek materi ini berkaitan dengan substansi keilmuan yang ditanyakan serta tingkat berpikir yang terlibat. Aspek konstruksi berkaitan dengan teknis penulisan soal, dan aspek bahasa berkaitan dengan kejelasan hal yang ditanyakan. Lalu pada aspek-aspek ini, seperti apa ketentuan atau indikator-indikator yang ada? Yang pertama, pada aspek materi. Butir soal tidak hanya memuat soal jenjang kemampuan C1 atau mengingat. Ini ada pada materi taksonomi Bloom. Lalu, butir soal sesuai dengan indikator. Dan hanya ada satu kunci jawaban yang tepat. Kemudian, pada aspek konstruksi, pokok soal singkat, jelas, tegas. Pokok soal tidak mengarah ke kunci. Tidak ada pernyataan semua jawaban salah dan sejenisnya. Lalu, pilihan jawaban disusun urutan kronologis. Panjang jawaban relatif sama, butir soal independen, pokok soal tidak bersifat negatif ganda, gambar, tabel, dan sejenisnya berfungsi. Kemudian pada aspek bahasa diharuskan bahasanya sesuai dengan KBI. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak bias bahasa. Kemudian distraktor, tidak mengulang kata yang sama. Analisis butir soal secara teoritis atau telaah butir dilakukan sebelum uji coba, yakni dengan mencermati butir-butir soal yang telah disusun dilihat dari kesesuaian dengan kompetensi dasar dan indikator yang diukur serta pemenuhan persyaratan, baik dari aspek materi, konstruksi, dan bahasa. Hal yang sama dijelaskan oleh Suyata, bahwa analisis kualitatif atau teoritis dilakukan sebelum instrumen diujikan. Pendapat di atas menunjukkan bahwa analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui validitas isi soal. Nah, ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk menganalisis butir soal secara teoritis. Antara lain yaitu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator merupakan menganalisis dengan cara berdiskusi, yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah. Berdasarkan teknik ini, setiap butir soal didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli, seperti guru yang mengajarkan materi, ahli materi, penyusun atau pengembang kurikulum, ahli penilaian, ahli bahasa. Kemudian, teknik panel. Teknik panel yakni suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal. Nah, kaidah itu diantaranya adalah materi, konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban, atau pedoman penskoran. Dalam menganalisis butir soal secara kualitatif, penggunaan format penelaahan soal akan sangat membantu dan mempermudah prosedur pelaksanaannya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis empiris atau kuantitatif. Penelaahan soal secara kuantitatif atau analisis empiris adalah analisis butir soal didasarkan pada data empirik. Data empirik ini diperoleh dari soal yang telah diujikan. Ada dua pendekatan dalam analisis secara
empiris, yaitu pendekatan secara klasik dan modern. Analisis butir soal secara klasik adalah proses analisis butir soal melalui informasi dari jawaban peserta didik tes guna meningkatkan mutu butir soal yang bersangkutan dengan menggunakan teori tes klasik. Aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis butir soal secara klasik adalah butir soal ditelaah dari segi tingkat kesukaran butir, daya pembeda butir, dan penyebaran pilihan jawaban untuk soal bentuk objektif atau fungsi pengecoh pada setiap pilihan jawaban, reliabilitas dan validitas soal. Keunggulan teori tes klasik terletak pada konsepnya yang mudah dipahami, serta penggunaannya dapat dilakukan pada tes berskala kecil. Inti teori tes klasik adalah berupa asumsi-asumsi yang dirumuskan secara matematis yang modelnya disebut skor murni atau true score model. Kemudian, selanjutnya ada teori tes modern atau item response theory atau IRT. Pertama kali dimunculkan oleh Lord dalam disertasinya tahun 1952. Nah, analisis butir soal secara modern yaitu penelaahan butir soal dengan menggunakan item response theory atau IRT. Nah, tujuannya adalah memberikan kesamaan antara statistik soal dan estimasi kemampuan. Kelemahan teori klasik. Yang pertama, statistik butir tes sangat tergantung pada karakteristik subjek yang dites. Kemudian, taksir kemampuan peserta tes sangat tergantung pada butir tes yang diujikan. Kemudian, kesalahan baku penaksir skor berlaku untuk semua peserta tes hingga kesalahan baku pengukuran tiap peserta dan butir soal tidak ada. Lalu, informasi yang disajikan terbatas pada menjawab benar atau salah saja, tidak memperhatikan pola jawaban peserta tes, dan yang terakhir adalah asumsi tes paralel susah dipenuhi. Nah, dengan kelemahan-kelemahan itu masih banyak yang menggunakan karena teori klasik ini tidak menuntut responden yang besar atau lebih dari 100 dan mudah untuk mengaplikasikannya. Jadi, dalam melakukan analisis butir dengan pendekatan klasik ini, begitu. Oleh karenanya, untuk pengukuran yang melibatkan responden kecil, misalnya pada pengukuran melalui tes harian pada bidang pendidikan atau pengukuran pada bidang psikologi, pada umumnya masih menggunakan pendekatan teori tes klasik. Selanjutnya, kita memasuki komponen-komponen analisis kualitas soal. Yang pertama, yaitu tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran ini ada pada analisis empirik, yaitu di bagian kali ini di bagian teori klasik. Nah, kenapa kita memakai yang teori klasik? Karena teori ini, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah teori yang umum dan mudah digunakan, terutama di bidang pendidikan seperti yang sedang kita jalankan saat ini. Baik, tingkat kesukaran soal adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan, atau dapat dikatakan bahwa untuk mengetahui soal ini tergolong soal mudah atau soal susah. Tingkat kesukaran butir soal diperoleh dari kesanggupan atau kemampuan peserta pelatihan dalam menjawab butir soal tersebut. Jadi bukan dilihat dari segi pengajar dalam melakukan analisis pada saat penyusunan soal. Tingkat kesukaran butir soal evaluasi hasil belajar dapat diketahui dari besar kecilnya angka yang melambangkan tingkat kesukaran dari butir soal tersebut, yang dinyatakan dengan istilah angka indeks kesukaran butir soal atau difficulty index, yang umumnya dilambangkan dengan huruf P, yaitu singkatan dari kata proportion. Tabel pada sebelah kanan ini adalah patokan tingkat kesukaran. Angka indeks kesukaran butir soal berkisar pada rentang 0,00 sampai 1,00. Jika suatu butir soal memiliki tingkat kesukaran 0,00, berarti tidak ada peserta tes yang menjawab butir soal tersebut dengan benar. Dengan kata lain, butir soal itu terlalu sulit. Sebaliknya, jika butir soal memiliki tingkat kesukaran 1,00, berarti semua peserta tes dapat menjawab butir soal dengan benar. Dengan kata lain, butir soal itu terlalu mudah. Sebagai patokan, dapat digunakan tabel yang ada di sebelah kanan itu ya. Jadi lebih kecil dari 0,25 ini berarti masuk ke kategori sukar. Antara 0,26 sampai 0,75 termasuk cukup atau sedang. Dan lebih besar dari 0,76 termasuk mudah. Pada umumnya, suatu butir soal evaluasi hasil belajar dinyatakan baik jika butir soal tersebut tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Oleh sebab itu, butir soal yang tidak dapat dijawab dengan benar oleh seluruh peserta pelatihan atau peserta didik karena terlalu sulit dapat dinyatakan sebagai butir soal yang tidak baik.
Demikian pula sebaliknya, butir soal yang seluruh peserta pelatihan dapat menjawab dengan benar karena terlalu mudah juga dapat dinyatakan sebagai butir soal yang tidak baik. Nah, untuk kedua jenis kategori tersebut perlu dilakukan perbaikan jika akan digunakan lagi sebagai butir soal untuk ujian berikutnya. Nah, maka untuk menyusun suatu naskah ujian, sebaiknya digunakan butir soal yang mempunyai tingkat kesukaran yang berimbang, yaitu soal berkategori sukar sebanyak 25%, kategori sedang 50%, dan kategori mudah 25%. Maka asumsinya, jadi kualitas soal yang diperoleh akan menjadi efektif. Mengenai proporsi atau indeks kesukaran, tidak ada nilai yang pasti pada indeks kesukaran, tetapi hal tersebut tergantung dari desain dan tujuan dari pelatihan yang diadakan. Nah, proporsi atau indeks kesukaran ini biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang diambil pada saat penentuan desain suatu pelatihan. Nah, setelah penentuan proporsi dan tingkat kesukaran yang dilakukan oleh para pengajar tersebut, maka kemudian soal tersebut diuji cobakan dan dianalisis apakah penentuan tersebut sesuai atau tidak dengan desain yang awal. Nah, untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal digunakan persamaan. Nah, sebagai berikut ini seperti yang ada di tabel rumus. Rumus indeks kesukaran adalah P sama dengan NP per N. P adalah proportion atau indeks kesukaran. NP adalah jumlah peserta yang dapat menjawab soal dengan benar. N adalah jumlah seluruh peserta yang menjawab. Kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan butir soal adalah makin kecil indeks yang diperoleh, maka makin sulit soal tersebut. Sebaliknya, makin besar indeks yang diperoleh, makin mudah soal tersebut. Seumpama kita sudah melaksanakan suatu uji coba atau tes, dan lembar-lembar jawaban peserta sudah ada di tangan kita. Nah, maka kita dapat mulai menghitung indeks kesukarannya. Dengan cara apa? Langkah yang pertama adalah dengan mengoreksi lembar jawaban peserta. Untuk jawaban yang benar, kita beri skor 1, sedangkan untuk jawaban yang salah, kita beri skor 0. Indeks kesukaran kita tentukan dengan persamaan atau rumus. Rumusnya tadi apa? P sama dengan NP per N. NP adalah jumlah orang yang dapat menjawab soal itu dengan benar, dan N adalah jumlah orang yang menjawab soal tersebut keseluruhannya. Kemudian, kita menentukan dan mengurutkan tingkat kesukaran dengan menggunakan kriteria yang ada, contohnya seperti tabel 1, sebagai patokan. Jadi tabel 1 ini hanya sebagai contoh dan patokan saja ya teman-teman. Nah, tabel 1 ini adalah contoh kriteria tingkat kesukaran dari soal ujian general 40 soal pilihan ganda dan ujian spesifik 60 soal pilihan ganda dengan jumlah peserta 15 orang. Nah, pada slide ini terdapat contoh hasil indeks kesukaran yang telah saya tandai dengan kotak merah. Ya, kita perhatikan pada bagian tersebut ada nomor soal, ada indeks kesukaran dengan lambang P, dan tingkat kesukaran butir soal yang ditentukan dari tabel 1, kriteria tingkat kesukaran butir soal. Hasil ini didapatkan dari mana? Dari hasil penghitungan rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi ketika, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika soal itu sudah dikoreksi, maka kita tahu setiap persoalnya ini jumlah orang yang dapat menjawab dengan benar itu ada berapa. Nah, jumlah orang yang dapat menjawab dengan benar di soal itu kita bagi dengan keseluruhan orang yang yang sudah menjawab soal itu. Entah benar atau salah, jumlah keseluruhannya. Nah, itulah angka yang didapatkan pada indeks kesukaran. Yang angka itu nantinya kita cocokkan dengan tabel tingkat kesukaran butir soal agar kita mengetahui apakah soal ini tuh mudah, sedang, atau sulit. Contohnya pada soal nomor 1 ya. Soal nomor 1 angkanya menunjukkan 0,73. Nah, pada tabel 0,73 ini berarti 0,7 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada 1. Nah, berarti kriterianya mudah. Sesuai bukan dengan tingkat kesukaran butir soal yang berada di tabel tertulis mudah. Kira-kira seperti itu cara menentukan indeks kesukaran. Poin analisis empiris yang selanjutnya yaitu daya beda. Daya beda adalah indeks yang menunjukkan atau menggambarkan tingkat kemampuan suatu butir soal untuk membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi
dan peserta tes yang berkemampuan rendah. Interpretasi daya beda selalu dikaitkan dengan kelompok peserta tes. Artinya, suatu daya beda butir soal yang dianalisis berdasarkan data kelompok tertentu belum tentu dapat berlaku pada kelompok yang lain. Angka yang menunjukkan besarnya daya pembeda disebut indeks diskriminasi, atau biasanya disimbolkan dengan huruf D. Secara umum, indeks diskriminasi berkisar antara 0 sampai 1, namun tidak menutup kemungkinan penghitungan indeks diskriminasi menghasilkan tanda negatif atau kurang dari 0. Sebagai rincian dari kisaran secara umum angka pada indeks diskriminasi yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat patokan yang lebih rinci yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah sebuah butir soal memiliki daya pembeda yang baik atau tidak. Patokannya adalah sebagai berikut. Apabila hasil penghitungan indeks diskriminasinya itu negatif, maka bisa dikatakan bahwa butir item atau soal yang bersangkutan daya pembedanya jelek sekali. Kemudian apabila hasilnya kurang dari 0,20, klasifikasinya adalah poor. Dan interpretasinya, butir soal yang bersangkutan daya pembedanya lemah sekali. Kemudian apabila hasilnya antara 0,20 sampai 0,39, maka klasifikasinya adalah satisfactory. Interpretasinya, butir item atau soal yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang cukup atau sedang. Apabila hasilnya antara 0,40 sampai 0,69, klasifikasinya adalah good. Interpretasinya, butir item atau soal yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik. Dan yang terakhir apabila hasilnya 0,70 hingga 1, maka klasifikasinya adalah excellent. Interpretasinya, butir item yang bersangkutan telah memiliki daya pembeda yang baik sekali. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah-langkah menghitung indeks diskriminasi. Langkah yang pertama adalah membagi peserta tes ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah kelompok peserta tes yang memperoleh skor tinggi, dan kelompok bawah adalah kelompok peserta tes yang memperoleh skor rendah. Hal ini bisa kita lakukan dengan cara mengurutkan siswa yang mendapatkan skor tertinggi hingga siswa yang mendapatkan skor terendah. Jadi diurutkan berdasarkan skor tersebut, dari yang tertinggi hingga terendah. Kemudian langkah yang kedua, menghitung indeks diskriminasi menggunakan rumus berikut. D sama dengan PA min PB. Dengan rincian, cara mengetahui PA adalah dengan menghitung BA dibagi CA, BA per CA. Kemudian untuk mengetahui PB, yaitu BB per JB. Keterangannya adalah berikut. D adalah diskriminasi. PA adalah proporsi atau indeks kesukaran peserta kelompok atas. PB adalah proporsi atau indeks kesukaran peserta kelompok bawah. BA adalah jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar pada tiap butir soal. BB adalah jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar pada tiap butir soal. JA adalah jumlah peserta kelompok atas dan JB adalah jumlah kelompok peserta bawah. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan cara menghitung indeks diskriminasi. Berikutnya dapat kita lihat di sini ya, ada tabel analisa 10 butir soal pada 10 siswa. Siswanya ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian ini butir soalnya ada 10. Kemudian ini ada skornya di sini sebagai berikut. Kemudian dari tabel ini, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menghitung indeks diskriminasinya adalah membaginya ke dalam dua kelompok. Menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yakni diurutkan dari skor tertinggi hingga skor terendah, kemudian dibagi menjadi dua. Jadi di sini bisa kita ketahui bahwa pada kelompok atas, yakni ada siswa G dengan skor 10, siswa A dengan skor 9, siswa F dengan skor 8, siswa J dengan skor 8, siswa H dengan skor 7, dan kemudian di kelompok bawah ada siswa E dengan skor 6, siswa B dengan skor 5, siswa D dengan skor 5, siswa C dengan skor 4, dan siswa I dengan skor 3. Nah, setelah kita mengetahui siswa mana yang masuk kelompok atas dan siswa mana yang masuk kelompok bawah, selanjutnya
Supaya tidak bingung, kita beri keterangan di kolom bagian ini. Jadi untuk siswa yang masuk kelompok atas, diberi keterangan A. Apabila siswa tersebut masuk ke kelompok bawah, maka diberi keterangan B, seperti itu. Nah, dari tabel-tabel berikut, sudah dapat kita ketahui BA-nya berapa, BB-nya berapa, CA-nya berapa, JB-nya berapa, itu sudah kita ketahui semua ya. Dan selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus indeks diskriminasi. Rumusnya yang tadi yaitu PA min PB, dengan rincian PA itu BA per CA dan PB BB per JB. Nah, untuk contoh cara penghitungannya seperti berikut. Contohnya pada butir soal yang pertama, di sini tertulis BA-nya 5. Bagaimana kita mengetahui BA-nya ada berapa? Bisa kita lihat di sini. Ini kan BA itu ini ya, jumlah peserta kelompok atas yang menjawab benar pada tiap butir soal. Nah, ini karena yang dibicarakan adalah butir soal nomor 1, berarti kita fokusnya ada di sini. Dan hanya pada siswa yang masuk kelompok A saja. Nah, kita hitung berapa banyak siswa yang menjawab benar di butir soal yang pertama. Ini siswa A menjawab dengan benar, jumlahnya 1. Kemudian selanjutnya ini siswa F menjawab dengan benar juga, jumlahnya 2. Siswa G juga benar, jumlahnya 3. Siswa H benar, berarti 4. Siswa J juga benar, berarti jumlahnya 5. Nah, maka dapat diketahui BA-nya, jumlah peserta kelompok atas yang menjawab dengan benar pada butir soal pertama ada 5 orang. Kemudian untuk BB itu adalah jumlah peserta kelompok bawah yang menjawab benar pada tiap butir soal. Jadi fokusnya adalah tetap di sini, tetapi kita fokusnya di siswa yang masuk kelompok B. Jadi bisa kita lihat di sini untuk siswa B menjawab salah, jadi tidak ada poinnya. Kemudian siswa C menjawab benar, 1. Siswa D salah, masih 1. Siswa E benar, poinnya 1, jadi jumlahnya menjadi 2. Kemudian siswa I salah juga, jadi jumlah BB-nya hanya 2. Kemudian CA dan JB ini jumlah peserta kelompok atas dan jumlah peserta kelompok bawah. Ini dapat kita lihat di tabel yang sebelumnya ya, yang ini. Bisa kita lihat di sini bahwa jumlah peserta tes yang masuk kelompok atas dan kelompok bawah masing-masing adalah 5 orang. Jadi di sini ditulis 5. Kemudian selanjutnya tinggal memasukkan ini ke dalam rumus ini. PA sama dengan BA per JA. BA-nya di sini kita sudah ketahui 5, JA-nya 5, jadi 5 per 5 hasilnya 1. Kemudian PB-nya, rumusnya BB per JB. BB-nya di sini kita ketahui 2, JB-nya adalah 5, maka 2 per 5 adalah 4 per 10, dan apabila didesimalkan menjadi 0,4. Nah, ini kan kita sudah mengetahui PA dan PB-nya. Selanjutnya tinggal memasukkan ke rumus indeks diskriminasi, yaitu D sama dengan PA min PB. PA-nya 1, PB-nya 0,4. 1 dikurangi 0,4, maka hasilnya 0,6. Dan seperti itu seterusnya untuk butir-butir soal yang lainnya. Kemudian, setelah mengetahui indeks diskriminasi setiap butir soal, selanjutnya dapat diinterpretasikan pada patokan indeks diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya ya, yang mana hasil analisis daya pembeda tiap-tiap butir soalnya akan menjadi sebagai berikut dari perhitungan yang tadi. Ini tadi ya yang kita hitung butir soal yang pertama, hasil indeks diskriminasinya kan 0,6, berarti itu masuk klasifikasi good, dan interpretasinya adalah daya pembedanya sudah baik, seperti itu, dan seterusnya. Selanjutnya, tindak lanjut dari hasil analisis daya pembeda. Di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, butir-butir soal yang sudah memiliki daya pembeda baik, yang termasuk ke dalam klasifikasi satisfactory, good, dan excellent, dapat dimasukkan ke dalam bank soal. Kemudian poin yang kedua, butir-butir soal yang daya pembedanya rendah atau poor, ada 2 kemungkinan.
Yang pertama, butir soal tersebut dapat ditelusuri lagi untuk kemudian diperbaiki. Setelah diperbaiki, dapat diajukan lagi dalam tes. Kemudian hasilnya dianalisis lagi untuk mengetahui apakah butir soal yang sudah diperbaiki ini memiliki indeks diskriminasi yang lebih baik atau tidak. Atau opsi yang kedua, dibuang atau tidak akan dikeluarkan lagi dalam tes. Selanjutnya poin yang ketiga, butir-butir soal yang hasil penghitungan indeks diskriminasinya negatif. Ini sebaiknya tidak dikeluarkan lagi dalam tes karena butir-butir soal yang angka indeks diskriminasinya negatif memiliki makna bahwa butir soal tersebut kualitasnya sangat jelek. Poin analisis empiris yang ketiga yaitu distraktor atau pengecoh. Dalam setiap tes objektif, pasti selalu ada opsi jawaban yang tepat dan opsi jawaban yang salah. Nah, opsi jawaban yang salah inilah yang dinamakan pengecoh atau distraktor. Distraktor yang kualitasnya baik adalah distraktor yang terpilih sebanyak minimal 5% dari jumlah peserta tes. Sedangkan distraktor yang kualitasnya jelek adalah distraktor yang tidak dipilih sama sekali oleh peserta tes. Karena mungkin opsinya terlalu mencolok gitu, bahwa itu adalah pilihan yang salah. Jadi dianggap bahwa kualitasnya jelek, yang seperti itu. Kemudian, cara menganalisis fungsi distraktor yaitu dengan menghitung jumlah peserta tes yang memilih distraktor dibagi jumlah seluruh peserta tes dikali 100%. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menghitung analisis distraktor. Dapat kita lihat di sini ada tabel tes hasil belajar 50 orang. Bisa kita lihat di sini bahwa bentuk soalnya adalah multiple choice ya. Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya, validitas. Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data yang valid harus didapat dari instrumen yang valid pula.
karena instrumen memiliki kedudukan yang penting dalam penelitian dan pengambilan data. Instrumen yang valid harus bisa memberikan gambaran tentang data secara benar sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya. Selanjutnya, beralih pada tes. Suatu tes tersebut dikatakan valid apabila tes itu dapat tepat mengukur apa yang hendak diukur. Kemudian ada penjelasan validitas menurut para ahli. Yang pertama ada dari Aswar. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Kemudian ada dari Cooper dan Schindler. Selain itu, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diukur memang benar-benar variabel yang hendak diteliti oleh peneliti. Sedangkan menurut Sugiarto dan Sitinjak, validitas berhubungan dengan suatu pengubah mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Selanjutnya dari Ghazali menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Baiklah, memasuki bentuk validitas. Secara garis besar ada dua macam validitas, yaitu validitas logis dan validitas empiris. Validitas rasional atau logis dapat dianalisis secara rasio melalui GPPP dan panel, sedangkan validitas empirik dianalisis secara statistik. Kemudian di validitas logis ada validitas isi atau content validity, validitas construct validity. Dan di validitas empiris ada validitas ada sekarang atau concurrent validity dan validitas prediksi atau predictive validity. Memasuki definisi validitas logis, kata logis berasal dari kata logika yang berarti penalaran. Dengan makna demikian, maka validitas logis untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kondisi valid tersebut dipandang terpenuhi karena instrumen yang bersangkutan sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Sebagaimana pelaksanaan tugas yang lain, misalnya membuat karangan. Jika penulis sudah mengikuti aturan mengarang, tentu secara logis karangannya sudah baik. Kemudian definisi validitas empiris. Istilah validitas empiris memuat kata empiris yang artinya pengalaman. Sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sebagai contoh sehari-hari, seseorang dapat diakui jujur oleh masyarakat apabila dalam pengalaman dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memang jujur. Dari penjelasan dan contoh tersebut diketahui bahwa validitas empiris tidak dapat diperoleh hanya dengan menyusun instrumen berdasarkan ketentuan seperti halnya validitas logis, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman. Ada dua macam validitas empiris, yakni validitas yang sudah tersedia dan yang belum ada tetapi akan terjadi di waktu yang akan datang atau prediksi. Baiklah, masuk ke validitas isi. Untuk validitas isi ini adalah sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan. Oleh karena materi yang diajarkan tertera pada kurikulum, maka validitas isi sering juga disebut validitas kurikuler. Validitas isi dapat diusahakan tercapainya sejak saat penyusunan dengan cara memerinci materi kurikulum atau materi buku pelajaran. Dan untuk validitas konstruk, sebuah tes dikatakan memiliki validitas konstruksi apabila butir-butir soal yang membangun tes tersebut mengukur setiap aspek berpikir seperti yang disebutkan dalam tujuan instruksional khusus. Dengan kata lain, jika butir-butir soal mengukur aspek berpikir tersebut sudah sesuai dengan aspek berpikir yang menjadi tujuan instruksional. Kemudian di validitas empiris ada sekarang. Penjelasannya adalah validitas ini secara garis besar dikenal dengan validitas empiris. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas empiris jika hasilnya sesuai dengan pengalaman. Jika ada istilah sesuai, tentu ada dua hal yang dipasangkan. Dalam hal ini, hasil tes dipasangkan dengan hasil pengalaman. Pengalaman selalu mengenai hal yang telah lampau,
sehingga data pengalaman tersebut sekarang sudah ada, atau concurrent. Dalam membandingkan hasil sebuah tes, maka diperlukan suatu kriteria atau alat pembanding. Maka hasil tes merupakan sesuatu yang dibandingkan. Untuk jelasnya, misalnya seseorang guru ingin mengetahui apakah tes sumatif yang disusun sudah valid atau belum. Untuk itu diperlukan sebuah kriteria masa lalu yang sekarang datanya sudah dimiliki, misalnya nilai ulangan harian atau nilai ulangan sumatif yang lalu. Kemudian untuk validitas prediksi, memprediksi artinya meramal. Dengan meramal selalu mengenai hal yang akan datang. Jadi sekarang belum terjadi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan. Sebuah tes memiliki validitas prediksi atau validitas ramalan apabila mempunyai kemampuan untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya tes masuk perguruan tinggi adalah sebuah tes yang diperkirakan mampu meramalkan keberhasilan peserta tes dalam mengikuti kuliah di masa yang akan datang. Apabila calon peserta memiliki nilai tes yang tinggi, tentu menjamin keberhasilannya kelak. Sebaliknya, calon yang dikatakan tidak lulus apabila memiliki nilai yang rendah, jadi diperkirakan akan tidak mampu mengikuti perkuliahan yang akan datang. Sebagai alat pembanding, validitas prediksi adalah nilai-nilai yang diperoleh setelah peserta tes mengikuti pelajaran di perguruan tinggi. Jika ternyata siapa yang memiliki nilai tes yang lebih tinggi gagal dalam ujian semester 1 dibandingkan dengan yang dahulu nilai tesnya lebih rendah, maka tes masuk yang dimaksud tidak memiliki validitas prediksi. Kemudian beralih pada validitas butir. Secara statistik dianalisis berdasarkan jenis data yang terkumpul. Data diskrit, misalnya hasil tes objektif, dihitung dengan korelasi poin biseral, sedangkan data kontinu, misalnya hasil tes uraian atau skala sikap, digunakan korelasi person product moment. Baiklah, untuk selanjutnya di sini ada gambar teknik korelasi poin biseral dengan rumus seperti ini. Bisa dilihat di dalam PPT-nya, di sini sudah dijelaskan untuk PBIS-nya itu koefisien korelasi poin biseral. Untuk MP-nya skor rata-rata hitung untuk butir yang dijawab betul, MT-nya skor rata-rata dari skor total, SDT-nya standar deviasi dari skor total. Untuk P-nya proporsi siswa yang menjawab betul pada butir yang diuji validitasnya. Dan untuk Q-nya proporsi siswa yang menjawab salah satu yang menjawab pada butir yang diuji validitasnya, sebaliknya dari P. Untuk gambar selanjutnya di sini ada contoh skor butir soal objektif. Dan selanjutnya persiapan perhitungan validitas korelasi poin biseral. Di sini ada sigma xt sama dengan 97 dan sigma xt2 703. Untuk nilai P, jumlah yang menjawab benar pada butir tertentu dibagi jumlah siswa pada butir 1. Misalnya, yang menjawab benar 7 orang, berarti P sama dengan 7 sama dengan 0,47. Untuk Q sama dengan 1 min P, pada butir 1, Q sama dengan 1 kurangi 0,47 dan hasilnya sama dengan 0,53. Demikian seterusnya sehingga mendapatkan nilai P dan Q seperti pada tabel di atas. Ini ada rumus untuk menghitung rata-rata skor total. Selanjutnya menghitung MP setiap butir soal. Rata-rata hitung dari skor total yang dijawab dengan betul. Contoh pada butir 1, jumlah yang menjawab betul 7 orang siswa. 7 orang. Siswa nomor 3, 5, 11, 12, 13, 14, dan 15. Sedangkan skor total setiap siswa adalah 5 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 12 dan menghasilkan 57. Jadi MP adalah sekian. Selanjutnya untuk contoh berikutnya untuk butir 10, jumlah yang menjawab benar juga 7 orang siswa. Siswa nomor 1, 2, 5, 6, 11, 12, dan 15. Skor total setiap siswa adalah 4 tambah 7 tambah 8 tambah 4 tambah 8 tambah 9 tambah 12 dan menghasilkan nilai 52. Jadi MP sama dengan
Sekian. Ternyata meskipun yang menjawab benar pada butir tertentu sama jumlahnya, tetapi MP-nya tidak sama. Karena besarnya MP ditentukan pula oleh skor total siswa yang menjawab benar pada butir tersebut. Selanjutnya di sini ada menghitung validitas butir soal dengan RPBIS, korelasi poin besar. Dan di sini ada rumus menghitung standar deviasi total dengan menggunakan rumus seperti ini. Di sini juga disebutkan semakin tinggi koefisien korelasi yang dimiliki, semakin valid butir instrumen tersebut. Secara umum, jika koefisien korelasi sudah lebih dari 0,3, maka butir instrumen tersebut sudah dikategorikan valid, menurut Wiersma and Jurs 1990. Baiklah, berlanjut pada reliabilitas tes bahasa. Reliabilitas atau keandalan adalah konsistensi dan serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur. Hal tersebut bisa berupa pengukuran dari alat ukur yang sama. Tes dengan tes ulang akan memberikan hasil yang sama. Atau untuk pengukuran yang lebih subjektif, apakah kedua orang penilai memberikan skor yang mirip? Reliabilitas antar penilai. Reliabilitas tidak sama dengan validitas. Artinya, pengukuran yang dapat diandalkan akan mengukur secara konsisten, tapi belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam penelitian, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Penelitian dianggap dapat diandalkan bila memberikan hasil yang konsisten untuk pengukuran yang sama. Tidak bisa diandalkan bila pengukuran yang berulang itu memberikan hasil yang berbeda-beda. Tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai RX mendekati angka 1. Kesepakatan secara umum reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan jika lebih dari 0,700. Selanjutnya, reliabilitas menurut ahli. Menurut Walzer 1987, reliabilitas berasal dari kata reliability. Pengertian dari reliability adalah keajekan pengukuran. Sugiarto dan Sitinjak menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan. Kemudian menurut Ghazali, menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari perubahan atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas suatu tes merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi pengukuran yang memiliki reliabilitas yang tinggi dan pengukuran yang dapat menghasilkan data yang reliable. Berlanjut, menurut Sumandi Suryabrata, reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran dengan alat tersebut dapat dipercaya. Hasil pengukuran harus reliable, dalam artian harus memiliki tingkat konsistensi dan kemantapan. Kemudian beralih pada macam-macam metode dalam menghitung reliabilitas. Ada beberapa metode. Yang pertama, metode tes ulang. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan dari dua seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki satu seri, tetapi diuji cobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya satu dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut dengan single test double trial. Kemudian, hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Untuk tes yang banyak mengungkap pengetahuan dan pemahaman, cara ini kurang mengena, karena tercoba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Oleh karena itu, tenggang waktu antara pemberian tes pertama dengan kedua menjadi permasalahan tersendiri. Jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih banyak ingat materinya. Sebaliknya, kalau tenggang waktu terlalu lama, maka faktor-faktor atau kondisi tes sudah akan berbeda dan siswa sendiri barangkali sudah evaluasi mempelajari sesuatu. Tentu saja faktor-faktor ini akan berpengaruh pula terhadap reliabilitas. Pada umumnya hasil tes
Yang kedua cenderung lebih baik daripada hasil tes pertama. Hal ini tidak mengapa karena pengetes harus sadar akan adanya praktik efek dan carryover efek. Yang penting adalah adanya kesejahteraan hasil atau ketetapan hasil yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang tinggi. Walaupun tampak skornya naik, akan tetapi kenaikannya dialami oleh semua siswa. Metode ini juga disebut self-correlation, karena mengkorelasikan dari hasil tes yang sama. Selanjutnya yang kedua ada metode tes kembar atau setara. Metode setara adalah dua tes setara yang mampu menghasilkan skor yang sama bagi kelompok peserta tes yang sama, tanpa mengulang penggunaan tes yang sama juga. Rumus yang dipakai untuk menghitung tingkat reliabilitas suatu instrumen dengan evaluasi metode tes ulang atau metode setara adalah rumus persen product moment. Dengan syarat skor yang diperoleh adalah bentuk data interval. Apabila data yang diperoleh adalah data ordinal, maka rumus yang dipakai adalah Spearman rank order. Selanjutnya yang ketiga, ada metode tes belah dua. Reliabilitas ini diukur dengan menentukan hubungan antara skor dua paruh yang ekuivalen suatu tes yang disajikan kepada seluruh kelompok pada suatu saat. Karena reliabilitas belah dua ini mewakili reliabilitas hanya separuh tes yang sama, yang sebenarnya rumus tes Spearman-Brown dapat digunakan untuk mengoreksi koefisien yang didapat. Dengan cara ini, dua skor didapatkan untuk setiap orang dengan membagi tes menjadi paruh-paruhan yang ekuivalen. Jenis reliabilitas ini kadangkala disebut koefisien konsistensi internal, karena hanya dibutuhkan penyelenggaraan tunggal atas satu bentuk tes saja. Dan yang selanjutnya ada koefisien antar penilai. Reliabilitas pemberi skor dapat ditentukan dengan memiliki sampel lembaran tes yang di-skor secara terpisah oleh dua penguji. Evaluasi dengan demikian, dua skor yang didapatkan oleh masing-masing peserta tes ini kemudian dikorelasikan dengan cara biasa dan koefisien. Korelasi yang dihasilkannya adalah ukuran reliabilitas pemberi skor. Jenis reliabilitas ini umumnya dihitung ketika instrumen-instrumen yang diskor secara subjektif digunakan dalam riset. Selanjutnya ada kepraktisan dalam penerapan tes. Ciri ini tidak berkaitan dengan hal-hal teoritis, tetapi dengan hal-hal praktis seperti penyelenggaraan, secara penilaian dan interpretasi hasil, dan juga tidak hanya itu, bahkan cakupan biaya bisa tercakup di dalamnya. Dan selanjutnya ada metode Alpha-Kornbach. Reliabilitas ini tidak ditentukan menggunakan korelasi, tetapi menggunakan estimasi konsistensi internal. Pengujian reliabilitas instrumen dengan menggunakan rumus alpha karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Di sini sudah ada contoh rumusnya. Ini adalah rumus Alpha-Kornbach. Ada keterangannya, ada reliabilitas yang dicari, jumlah item pertanyaan yang diuji, jumlah varian skor tiap-tiap item, dan varian total. Di sini juga disebutkan jika nilai alpha lebih dari 0,7 artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alpha lebih dari 0,80, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Atau ada pula yang memaknainya sebagai berikut. Jika alpha lebih dari 0,90, maka reliabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai dengan 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alpha 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Jika alpha kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliable. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kekurangan pemilihan materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.